Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita bersama-sama akan melaksanakan ibadah keluarga kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama bersatu hati, mempersiapkan diri kita, dan kita mengambil saat teduh. Marilah kita berucap di dalam hati kita bahwa pertolongan kita adalah Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengawali ibadah kita malam hari ini. Kita bersama-sama akan melantunkan satu pujian dari puji-pujian bagi Tuhan, nomor 127. Kita nyanyikan bait pertama dan keempat. Tuhanku bagi semua orang beriman teguh. Kini ku rasakan bahagia sejahtera di dalam bimbingan Bapa yang bijaksana. Semua pekerjaan tak akan sia-sia. Karena itu kawan, mari puji namanya. Sungguh damai di dalam hatiku. Tuhanku bagi semua orang beriman teguh. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang selalu setia memelihara, menyertai dan memberkati kehidupan kami. Pada malam hari ini, kami bersama-sama bersatu hati, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kami atas kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada kami sekalian, pribadi lepas pribadi, keluarga per keluarga,
di tengah-tengah jemaat-Mu Mulyosari ini. Bila kami boleh menikmati segala keindahan dan kedahsyatan ciptaan Tuhan sampai dengan detik ini. Bahkan ketika kami merasakan betapa Engkau menyertai kami dan mengizinkan kami untuk membangun persekutuan keluarga malam hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu kami bersiap diri untuk memuji nama Tuhan, memuliakan kuasa Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkannya untuk pemenuhan kebutuhan iman kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan persekutuan kami malam hari ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang penuh kuasa dan kasih kemurahan akan menyertai kami, mengiringi kami di sepanjang kami melakukan peribadatan keluarga malam hari ini. Biarlah Roh Tuhan yang akan menuntun kami, sehingga peribadatan kami ini bukan semata-mata sebagai sebuah rutinitas yang kami lakukan setiap hari Kamis, tetapi biarlah semuanya ini merupakan kerinduan kami untuk selalu membangun persekutuan, membangun kebersamaan dengan Tuhan, Allah penguasa hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Roh Tuhan menuntun kami, menyertai kami, sehingga sepanjang peribadatan kami boleh dengar-dengaran hanya kepada firman Tuhan. Kami boleh dengan sungguh hati memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah peribadatan ini akan menjadi berkat bagi kehidupan beriman kami. Kami datang dengan segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami memasuki peribadatan kami malam hari ini. Kami selalu mengharapkan berkat-berkat Tuhan untuk kehidupan kami melalui persekutuan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal selamanya. Dan perenungan firman Tuhan Engkau sertai. Karena kami tidak akan bisa hidup dengan sempurna dan baik tanpa firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan coba merenungkan sebagian dari kesaksian firman Tuhan. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita akan membaca dari Amsal pasal 3, akan kita baca ayat 3 dan 4, sebagai dasar kita melakukan peribadatan keluarga pada malam hari ini. Amsal pasal 3, kita akan baca 2 ayat saja. Amsal pasal 3 ayat 3 dan 4. Saya akan membacakannya untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Kesaksian firman Tuhan di dalam Amsal pasal 3 ayat 3 dan 4 demikian. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Yang berbahagia adalah kita semua yang
senantiasa di dalam kehidupan kita membaca firman Tuhan, merenung-renungkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita kembali melantunkan satu pujian, yaitu pujian yang tertulis di dalam Kidung Jemaat nomor 14. Kita akan menyanyikan bersama-sama ayat 2 dan 3. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Kau dekat dengan firman-Mu, Kau dekat dengan firman-Mu, ya berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Bapak Ibu, saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan sekali lagi 2 ayat yang tadi sudah saya bacakan dari Amsal 3 ayat 3 dan 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Renungan pada malam hari ini saya beri judul Pondasi bagi keluarga Lestari. Pondasi bagi keluarga Lestari. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mengawali renungan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan, sebab meski dalam situasi pandemi COVID-19 yang belum kunjung berhenti sampai dengan saat ini, realitanya Tuhan kita yang maha baik itu masih tetap izinkan kita untuk melanjutkan kehidupan kita. Tuhan selalu menyertai dan memberkati setiap keluarga kita. Dan kegiatan persekutuan di jemaat kita, GKJW Jemaat Mulyosari, masih terus dan tetap diizinkan untuk melakukan pelayanan-pelayanan iman bagi seluruh warga jemaat GKJW Mulyosari. Bukankah ini suatu hal yang patut kita syukuri? Kalau bukan karena Tuhan, karena siapa? Oleh karena itu, apabila malam hari ini kita masih diizinkan melakukan persekutuan, meskipun secara online, tetapi inilah yang harus kita yakini, cara Tuhan menata kehidupan kita. Selain itu, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku, mulai tanggal 25 Juni tahun 2020, dan nanti akan berjalan sampai dengan tanggal 29 Juli
tahun 2020, Tuhan izinkan kita semua untuk memasuki bulan keluarga sebagai salah satu layanan kegiatan yang ada di jemaat kita. Dan bulan keluarga yang akan dilakukan ini dengan tema keluarga yang lestari dan ikut serta dalam karya Tuhan Allah. Terinspirasi dari tema ini, saya mencoba mengajak kita semua untuk merenungkan apa sih keluarga yang lestari dan bagaimana dari sudut pandang 2 ayat tadi yang kita sudah baca bersama-sama. Namun di dalam persekutuan malam hari ini, barangkali dari tema yang panjang tadi saya mengambil satu bagian saja supaya tidak menjadi lama. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam renungan malam hari ini, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak mencoba mereview, mengungkap kembali, mengingat kembali, menilai kembali eksistensi keluarga kita masing-masing sebagai keluarga Kristen, sebagai bagian dari jemaat Tuhan yang adalah tubuh Kristus, yang mempunyai peran, mempunyai kewajiban di dalam melaksanakan karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita akan mencoba mengapa tema ini diambil dengan menggunakan sebuah teks keluarga yang lestari. Nah, kita akan mencoba memahaminya ini dikaitkan dengan konteks Amsal 3 ayat 3 dan 4 tadi. Menurut Amsal pasal 3 ayat yang ketiga, bila dikaitkan dengan eksistensi sebuah keluarga, sekali lagi, bila dikaitkan dengan eksistensi sebuah keluarga atau rumah tangga Kristen, maka seharusnya setiap keluarga Kristen itu dibangun dengan menggunakan landasan, dengan menggunakan fondasi yang benar. Dan kalau landasan dan fondasi itu benar, diyakini setiap keluarga Kristen akan mampu untuk menghadapi setiap goncangan, mampu menghadapi setiap ancaman atas kelestarian keluarga Kristen, dan pasti akan mampu menopang keutuhan, keharmonisan, dan kebersamaan setiap anggota keluarga di tengah-tengah keluarga Kristen, brayat Kristen, rumah tangga orang Kristen. Lalu apa yang bisa digunakan sebagai fondasi, sebagai landasan untuk membangun eksistensi keluarga yang lestari? Di dalam Amsal 3 ayat 3 tadi mensyaratkan 2 hal pokok, 2 hal penting. Yang pertama adalah kasih, yang kedua adalah kesetiaan. Pada pernyataan berikutnya adalah kasih dan kesetiaan yang mana? Maksud saya, yang disebutkan di dalam Amsal tentang kasih dan kesetiaan itu, kalau dilanjutkan pertanyaannya, kasih yang mana? Kesetiaan yang mana? Kasih yang bagaimana dan kesetiaan yang bagaimana? Yang harus menjadi fondasi keluarga Kristen.
Jawabannya adalah kasih dan kesetiaan yang berasal dari Tuhan Allah kepada umat manusia yang telah diciptakannya, yaitu kasih dan kesetiaan yang tanpa syarat, kasih dan kesetiaan yang tidak pernah berubah dari semula sampai selama-lamanya, kasih dan kesetiaan yang rela berkorban, kasih dan kesetiaan yang bahkan berkorban sampai menderita dan mati di kayu salib. Kalau kita membaca keseluruhan Alkitab, maka kasih dan kesetiaan Allah itu adalah ya dan amin. Ketika Allah menciptakan manusia segambar dengan rupa Allah, itu adalah gambaran kesempurnaan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, melawan kehendak Allah, disitulah Allah mulai mencoba menunjukkan kasih dan kesetiaannya, berupaya dengan berbagai cara Allah untuk menunjukkan kasihnya, kesetiaannya tanpa henti. Nah, kasih dan kesetiaan itulah yang melandasi dibangunnya keluarga Kristen. Seharusnya kasih dan kesetiaan itulah yang menjadi pondasi bagi eksistensi keluarga Kristen. Bapak, Ibu, dan Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kita coba tekuni lebih lanjut, kasih dan kesetiaan itu merupakan sifat dasar dari Tuhan Allah yang kita sembah. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah yang selalu kasih dan setia kepada umat manusia. Bahkan kasih dan kesetiaan itu dinyatakan melalui kasih dan kesetiaan Tuhan Yesus Kristus. Kasih dan kesetiaan seperti itulah yang dimaksudkan di dalam Amsal pasal 3 ayat 3 yang harus menjadi pondasi bangunan bagi setiap keluarga Kristen, agar keluarga Kristen bisa menjadi keluarga yang lestari, keluarga yang langgeng. Tidak hanya itu, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Dengan fondasi kasih dan kesetiaan tersebut, setiap keluarga Kristen akan mempunyai power, mempunyai kekuatan dan kemampuan yang dahsyat. Tidak hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk menjalani peran dan kewajibannya sebagai keluarga Kristen. Baik itu di tengah-tengah keluarga itu sendiri, di tengah-tengah persekutuan jemaat, maupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat pada umumnya. Power, kekuatan untuk menyatakan eksistensi keluarga Kristen. Hanya dengan kasih dan kesetiaan, power itu akan bisa diwujudkan, bisa dilihat, bisa direalisasi.
Selain itu di dalam Amsal 3 ayat 3 juga mengajarkan kepada kita tentang perlunya menjaga, mempertahankan kualitas kasih dan kesetiaan itu dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai hilang dalam diri setiap anggota keluarga Kristen. Karena hal itu merupakan hal yang sangat penting dan bermakna. Kasih dan kesetiaan itu merupakan hal yang vital, hal yang pokok. Oleh karena itu Amsal menegaskannya dengan ungkapkan, kalungkanlah pada lehermu. Kalau dikalungkan tidak hanya supaya tidak mudah lepas, tetapi kalung juga merupakan hiasan bagi kehidupan. Selain itu, tuliskanlah dalam loh hatimu. Artinya apa? Kasih dan kesetiaan itu harus menjadi bagian yang tidak bisa lepas. Menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan di dalam setiap anggota keluarga Kristen. Dan bila perlu itu menjadi gaya hidup setiap keluarga Kristen. Amsal menganggap kasih dan kesetiaan itu hal yang sangat vital. Oleh karena itu harus selalu dijaga, menjadi kalung supaya tidak lepas. Bahkan bisa menjadi penghias yang bisa dilihat orang. Tuliskan dalam loh hatimu, dan itu menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan setiap keluarga Kristen. Apa ganjarannya? Pada ayat 4 disebutkan, kalau kasih dan kesetiaan itu menjadi bagian dalam setiap keluarga Kristen, menjadi dasar dan fondasi kehidupan keluarga Kristen, maka akan mendapatkan penghargaan, baik itu dari Allah, juga penghargaan oleh manusia. Penghargaan dari Allah dalam bentuk apa? Sebenarnya kita semua merasakan bagaimana menghargai keluarga yang didasari kasih dan kesetiaan. Tuhan Allah memelihara kehidupan kita. Tuhan Allah menyertai kehidupan kita. Bahkan di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam suka dan duka, Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan setiap keluarga Kristen. Itulah ganjaran yang dinyatakan di dalam Amsal 3 pasal 3. Lalu ganjaran apa yang didapatkan dari manusia? Apabila di tengah-tengah keluarga kita, fondasi keluarga kita dilandasi oleh kasih dan kesetiaan. Bukankah di dalam kasih itu ada banyak makna? Kita semua kenal buah-buah kasih. Apabila keluarga dilandasi oleh kasih dan kesetiaan, maka itu akan menjadi berkat bagi keluarga yang lain. Dan keluarga yang lain pun akan menjadikan setiap keluarga yang dilandasi kasih dan kesetiaan itu sebagai mitra di dalam setiap aktivitas kehidupan, sekaligus akan saling menjadi teladan, saling melengkapi. Itulah indahnya sebuah keluarga yang dibangun di atas fondasi kasih dan kesetiaan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari renungan tadi mungkin kita bisa mencoba
mengevaluasi, mengoreksi, mereview ulang sejauh ini perjalanan keluarga kita. Bagaimana kalau dikaitkan dengan Amsal 3 ayat 3 dan 4 tadi? Kita semua tahu bahwa tentang keluarga itu ada banyak ajaran Tuhan yang sudah kita tahu. Malam hari ini kita mencoba merenungkan tentang kasih dan kesetiaan yang harus melandasi kehidupan setiap keluarga Kristen. Mudah-mudahan renungan malam hari ini bisa menjadi inspirasi bagi setiap keluarga kita masing-masing. Terutama di masa-masa kita bersama-sama memasuki bulan keluarga tahun ini. Ada harapan bahwa setiap keluarga kita bisa proaktif di dalam mendukung dan ikut serta secara positif, secara aktif di dalam melaksanakan setiap kegiatan yang sudah dipersiapkan oleh tim, dan kita harus meyakini bahwa melalui bulan keluarga, keluarga kita masing-masing akan bertumbuh, berkembang, semakin kuat sebagai keluarga Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ini separuh dari tema bulan keluarga kita. Mudah-mudahan suatu saat Tuhan mengizinkan untuk sambungannya. Kalau keluarga Kristen sudah dilandasi oleh kasih dan kesetiaan, apa yang seharusnya dilakukan sebagai keluarga yang harus ikut serta di dalam karya Tuhan? Mudah-mudahan nanti ada sambungan renungan yang berkaitan dengan hal ini selama bulan keluarga yang kita jalani bersama-sama. Sekali lagi mari, sambil menghayati kondisi keluarga kita masing-masing, kita bisa mengembalikan kondisi keluarga kita masing-masing dilandasi dengan kasih dan kesetiaan. Dan bersama-sama dengan keluarga yang lain kita bersukacita memasuki bulan keluarga. Dan biar setiap keluarga akan selalu ditolong, disertai, dan diberkati oleh Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari untuk menyambut renungan ini kita bersama-sama melantunkan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 447. Kita akan nyanyikan bait pertama dan kedua. Sambil kita menyanyikan lagu ini, mari kita juga mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan bersama-sama. Dalam rumah yang gembira, bunga Injil berseri. Dalam kasih yang setia, ku berbakti tak henti. Ruth, Deborah, dan Maria jadi contoh bagiku. Ku berjanji dan sedia marah dapat ku tempuh. Duka cita dan keluhan tak menggoncang hatiku. Sukacita sabda Tuhan, itulah pelita
aku. Lihatlah sesama kita dalam susah terbenam. Mari angkatlah pelita dan pancarkanlah terang. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita akan melakukan doa syafaat kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah, Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, Engkau adalah Allah kami, Allah yang senantiasa penuh kasih dan kesetiaan terhadap kami, terhadap diri kami masing-masing, juga terhadap keluarga kami masing-masing, bahkan terhadap persekutuan kami di tengah-tengah jemaat-Mu di Gereja Kristen Jawi Wetan, Pasamuan Mulyosari ini. Kembali kami menaikkan ungkapan syukur kami, karena Tuhan izinkan kami membaca firman-Mu, merenungkannya. Kami tahu Tuhan, kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Tetapi biarlah perenungan kami Engkau berkati, mampukan kami masing-masing untuk merenungkannya secara jujur, secara tulus, agar perenungan firman Tuhan menjadi inspirasi bagi kami untuk semakin menata keluarga kami, menjalankan setiap tugas kewajiban setiap keluarga kami, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan persekutuan kami. Roh Tuhan kiranya berkarya, agar kami masing-masing sebagai anggota keluarga Kristen, juga kami sebagai keluarga Kristen yang merupakan bagian dari tubuh Tuhan Yesus Kristus di dunia ini, boleh semakin memantapkan diri kami, melandasi kehidupan keluarga kami dengan kasih dan kesetiaan Tuhan. Tanpa pertolongan dan pimpinan Roh Tuhan, kehidupan kami tentunya akan berjalan menurut kemauan kami sendiri. Oleh karena itu ya Tuhan, kami membuka hati kami, membuka pikiran, akal budi, dan nurani kami, agar Tuhan menjadi pemimpin di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan keluarga kami. Bapa di surga, kami bersama-sama ingin menaikkan doa syafaat kami. Kami menyerahkan setiap pergumulan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami percaya dengan kuasa kasih-Mu Engkau mengetahui satu persatu setiap pergumulan di tengah-tengah keluarga kami. Kami ingin menyerahkan pergumulan setiap keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Karena hanya Engkaulah yang kami yakini menjadi Allah yang penuh kuasa, penuh kasih, penuh kesetiaan, yang akan selalu memelihara, menyertai, menolong, dan memberkati kehidupan keluarga kami masing-masing. Engkau Maha tahu Tuhan, setiap keluarga kami dengan pergumulan keluarga kami masing-masing merupakan bagian dari perjalanan hidup keluarga kami yang Kau izinkan terjadi. Oleh karena itu, biarlah kuasa Tuhan, kasih kesetiaan Tuhan, Tuhan wujud nyatakan di dalam setiap pergumulan keluarga kami. Dan biarlah oleh kasih dan kesetiaan Tuhan yang kekal itu,
kami boleh melanjutkan perjalanan hidup kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai bagian dari jemaat Tuhan ini, sebagai bagian dari masyarakat di tempat kami tinggal, untuk mewujud nyatakan jati diri kami sebagai keluarga Kristen, keluarga yang boleh menjadi garam dan terang dunia, sehingga melalui keluarga kami masing-masing, kami boleh memancarkan kasih dan kesetiaan Tuhan bagi dunia ini. Bapa di surga, kami juga menaikkan doa untuk memohon pertolongan kepada setiap saudara kami yang saat ini sedang mengalami lemah tubuh karena berbagai sakit dan penyakit yang dideritanya. Engkau Maha Tahu Tuhan, bahwa saudara-saudara kami sangat merindukan pertolongan Tuhan untuk kesembuhan mereka, untuk pulihnya kesehatan mereka. Kami bersehati menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit kepada Tuhan dengan permohonan, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya pengobatan yang sudah dan sedang dilakukan. Dan biarlah Tuhan juga memberkati semuanya, agar bisa menjadi sarana untuk pulihnya kesehatan mereka dan kesembuhan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan punya kehendak, rencana dan kuasa. Kepada Tuhan kami berserah diri. Kami juga menyerahkan pergumulan-pergumulan terus ada dan terjadi, baik di lingkungan keluarga kami, di lingkungan masyarakat di sekitar kami, bahkan di tingkat bangsa dan negara kami, di dalam upaya untuk menangani pandemi COVID-19 yang sampai saat ini Tuhan izinkan masih terjadi. Biarlah semuanya itu menjadi refleksi beriman kami, bahwa di atas segalanya kehendak Tuhan adalah kehendak Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kami memahami semuanya ini untuk memperbaiki sikap hidup kami, sikap beriman kami, agar kami memiliki kebiasaan baru di dalam menghadapi masa hidup karunia Tuhan di masa yang akan datang di dalam kondisi apapun. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan pemimpin-pemimpin negara kami, Pak Jokowi, Pak Amin Ma'ruf, para menteri, para pejabat yang semuanya punya tugas dan peran untuk mengatasi problem ini. Biarlah Engkau lengkapi mereka dengan hikmat Tuhan. Engkau lengkapi mereka dengan keberanian, kejujuran, dan ketulusan untuk boleh mengatasi, menolong, membantu semua rakyat, terutama yang sedang menderita karena pandemi COVID-19 ini. Biarlah melalui peristiwa ini, karya Tuhan, kemuliaan Tuhan, kebesaran kuasa Tuhan boleh kami lihat dan terwujud nyata di dalam setiap kehidupan umat manusia, sehingga kami menyadari Engkaulah Allah penguasa alam semesta ini. Agar kami tidak menjadi sombong, agar kami menyadari bahwa diri kami adalah diri yang lemah, bergantung hanya kepada kuasa Tuhan. Bapa di surga, kami ingin menyerahkan program yang sudah dirancang, disusun, yang dilakukan di tengah-tengah Jemaat Mulyosari, yaitu Bulan Keluarga. Engkau berkati setiap rancangan kegiatan yang sudah dibentuk dan akan dilaksanakan,
biarlah melalui kegiatan bulan keluarga ini, keluarga-keluarga di tengah-tengah jemaat-Mu Mulyosari boleh semakin menata diri, berefleksi bersama untuk semakin maju, semakin tumbuh dan berkembang, semakin akrab dengan Tuhan, semakin menyerahkan setiap apapun hanya kepada kuasa Tuhan. Biarlah di bulan keluarga ini kami semua memuji, memuliakan kebesaran, kuasa dan kasih Tuhan. Agar nama Tuhan hanyalah yang kami permuliakan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan anak-anak jemaat yang di dalam masa-masa seperti ini harus menyelesaikan studinya, harus melakukan aktivitas-aktivitas keseharian di masa-masa yang masih kritis ini. Kiranya Roh Tuhan menuntun mereka, yang harus melanjutkan belajar mereka Tuhan sertai, yang mencari pekerjaan Tuhan sertai dan Tuhan berkati, yang mencari pasangan hidup kiranya juga Tuhan tolong. Biarlah Roh Tuhan, tangan Tuhan, kuasa Tuhan yang akan menyertai kehidupan anak-anak kami. Tuhan, kami juga ingin menyerahkan setiap apapun yang terjadi dan ada dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berserah sepenuhnya kepada tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi penolong kami yang setia. Di dalam peribadatan ini kami juga telah mengumpulkan persembahan kami. Engkau berkati Tuhan, agar persembahan kami ini boleh menjadi alat bagi terlaksana setiap layanan kasih, layanan-layanan iman, agar kami semua boleh memuliakan nama Tuhan. Dan memang nama Tuhanlah yang selalu kami puji, kami sembah, kami permuliakan di dalam kehidupan kami. Kami akan mengakhiri persekutuan kami. Ialah pergumulan-pergumulan yang tidak kami ucapkan, permohonan dan pengharapan yang belum terucap melalui mulut kami. Tuhan memberkatinya. Di atas segalanya biarlah rencana, kehendak dan kuasa Tuhan yang terjadi. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami. Kami menyerahkan hamba-Mu Pak Pendeta Tikto Cahyanto bersama keluarga, para majelis jemaat, para badan pembantu di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Biarlah Roh Tuhan menuntun mereka, menguatkan mereka, agar mereka semua seia sekata, sehati sepikir, untuk tetap melanjutkan layanan-layanan di tengah jemaat-Mu, meskipun di dalam kondisi yang tidak biasa ini. Kami percaya tangan Tuhan akan menyertai mereka semua. Inilah doa kami, doa syafaat kami yang kami naikkan dengan penuh percaya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan seluruh doa dan ungkapan syukur kami. Amin. Kita akan mengakhiri peribadatan kita malam hari ini. Kita bersama-sama akan mengakhiri dengan pujian dari puji-pujian bagi Tuhan nomor 122. Dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita kita nyanyikan 2 kali. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku,
hanyalah Kau. Namamu kan kukir di hatiku, seumur hidupku hanya bagimu, Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kan kukir di hatiku, seumur hidupku hanya bagimu, Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Marilah kita bersama-sama memohon berkat sebelum kita mengakhiri persekutuan kita. Mari kita memohon berkat kepada Tuhan. Kiranya kasih dan kesetiaan Tuhan Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, hikmat dan kebijaksanaan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kami semua, menolong kami semua, menginspirasi kami semua di dalam kehidupan keluarga kami, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah keluarga kita sudah kita lakukan bersama-sama. Mudah-mudahan kita tidak jemu, tidak bosan untuk selalu melakukan ibadah-ibadah kita juga selama bulan keluarga yang sudah ditata begitu rapi. Dan biarlah melalui semua yang kita lakukan, bentuk persekutuan apapun yang kita lakukan, akan menjadi persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan, dan Tuhan menolong, memberkati, dan menyertai kita semua. Kiranya Tuhan senantiasa beserta kita. Terima kasih.